Bumbunya sangat melimpah. Enak. Lembut banget. Nah, ususnya diselimuti dengan bumbu. Jadinya enak banget teman-teman. Masya Allah, ini nggak bau sama sekali. Kalian boleh coba ya teman-teman ya. Ini enak banget. Nah, di sini aku sudah siapkan usus ayam. Nah, ini ada 1 kilogram ya. 1 kilonya itu 20.000 di tempat aku di Kalimantan Selatan. Nah, ini masih beku ya teman-teman ya. Aku nanti mau cuci bersih. Nanti diremes-remes pakai garam sama jeruk nipis gitu ya supaya jangan amis. Dan ini nanti aku mau potong-potong menjadi seperti ini supaya jangan terlalu panjang ya. Nah, untuk bumbunya aku pakai yang simpel aja. Nah, ini dia bumbunya. Di sini ada 12 buah cabai keriting dan di sini ada bawang merah yang besar seperti ini ya. Aku pakai 5 siung lah ya yang besar. Nah, ini karena kecil-kecil kita satukan aja ya. Jadi 5 siung gitu ya, teman-teman. Dan ini aku pakai bawang putih yang besar 1, yang kecil 1. Ini ada kemiri 6 buah, ada jahe sedikit, ada serai dan ada lengkuas. Kunyitnya segini ya, teman-teman ya. Nah, ini aku mau ulek sampai halus ya, teman-teman. Nah, untuk langkah pertama aku mau haluskan kemiri dulu ya, teman-teman ya. Kemiri, jahe, kunyit, lengkuas. Nah, ini aku juga pakai serai, aku potong-potong ya kecil-kecil supaya cepat halus nanti. Nah, ini aku mau haluskan dulu, nanti baru bawang merah, bawang putih sama cabai keritingnya. Nah, sebelum kita ulek kita tambahkan garam supaya cepat halus ya, supaya jangan licin gitu ya. Nah, kita tambahkan garam sedikit. Baru ini kita ulek ya teman-teman. Nah, ini sudah halus ya teman-teman ya. Aku mau sisihkan dulu. Aku taruh di piring dulu ya. Kalau misalnya dicampur nanti malah susah halusnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, lanjut aku mau ulek cabai keriting, bawang merah, bawang putih. Nah, ini bawang merahnya tuh mau aku iris-iris dulu supaya cepat halus ya. Nah, cabai keritingnya juga dipatah-patahkan kecil-kecil seperti ini supaya cepat halus digiling atau diulek. Bawang merahnya diiris-iris tipis-tipis. Nah, ini kita ulek ya. Sebelum diulek taruh garam lagi sedikit. Jangan banyak-banyak nanti keasinan. Oke, kita ulek. Nah, ini aku percepat aja ya teman-teman ya supaya nggak durasinya kelamaan. Nah, cukup segini aja. Kalau aku nggak usah terlalu halus banget. Tapi kalau kalian mau halus boleh aja kalian haluskan ya. Nah, kalau aku sepertinya aja lebih enak, nanti lebih terasa beda gitu ya rasanya. Nah, ini aku sisihkan dulu. Ya, oke. Nah, ini nanti mau ditumis ya bumbunya ya teman-teman ya. Dan aku juga pakai daun salam. Daun salamnya itu aku pakai 3 lembar. Daun jeruknya aku juga pakai 3 lembar ya, supaya harum. Nah, untuk campuran usus ayamnya aku pakai jengkol nih teman-teman. Nah, ini jengkolnya tuh mau aku pipihkan supaya nanti lebih lepes gitu ya, dan supaya nanti bumbunya tuh cepat meresap gitu ya. Kalau misalnya kita pipihkan bumbunya akan cepat meresap ke dalam. Jadi hasilnya lebih enak banget. Nah, di sini aku mau geprek jengkolnya dulu. Nah, ini supaya bumbunya nanti meresap banget ke dalamnya, kita geprek seperti ini. Nah, ini dia yang bisa membuat bumbunya masuk banget ke dalam, karena kita geprek itu kan dia akan menimbulkan pori-pori ya. Nah, ini bisa membuat bumbunya masuk sampai ke dalam gitu ya teman-teman ya. Jadi wajib digeprek. Nah, ini jengkolnya sudah selesai aku geprek semua. Nah, lanjut kita ke proses selanjutnya ya teman-teman ya. Ayo kita masak, ikuti sampai habis ya teman-teman ya. Nah, di sini aku panaskan air ya teman-teman ya. Aku mau rebus ususnya. Nah, ini ususnya aku rebus dulu teman-teman supaya lebih hilang ya bau amisnya. Selain diremes ya, aku sudah remes tadi pakai garam sama jeruk nipis ya. Tapi aku nggak videokan. Durasi nanti kelamaan ya teman-teman ya. Kalian pasti paham aja. Nah, ini aku mau rebus sebentar aja ya supaya dia itu keluar ya bau amisnya itu ya teman-teman. Nanti airnya kita buang, kita bilas sampai bersih. Nah, ini sudah 5 menitan aku rebus ya usus ayamnya. Aku mau matikan apinya. Lanjut aku mau cuci bersih ya teman-teman. Nah, di sini aku mau tumis bumbu ya teman-teman. Aku tuangkan sedikit minyak. Nah, segitu aja cukup. Nah, setelah minyak gorengnya agak panas gitu, baru kita masukkan bumbu yang udah aku ulek tadi ya. Aku tambahkan sedikit minyak lagi karena kurang ya teman-teman. Ini kita tumis sampai sedikit matang, tapi jangan terlalu kering ya. Nah, aku menambahkan lagi sedikit kayu manis ya teman-teman. Aku cemplungkan. Aku nggak pakai cengkeh, aku juga nggak pakai bunga lawang, nggak pakai kapulaga. Nah, ini sorry ya teman-teman ya, agak lupa tadi bumbunya, ada yang mau ketinggalan. Tapi untung aja aku ingat teman-teman. Aku belum masukkan ini, tomat. Nah, ini dia tomatnya aku iris-iris seperti ini. Lalu kita masukkan. Kita aduk kembali. Nah, kalau pakai tomat ini bumbunya nanti makin banyak teman-teman, jadi mantep banget. Bumbunya tuh banyak, jadi puas banget nanti makannya. Bumbunya
Pokoknya melimpah ruah. Nah, ini kita tunggu sampai tomatnya itu hancur ya teman-teman ya. Kita tambahkan sedikit air biar supaya jangan gosong. Kita tunggu sebentar ya sampai tomatnya hancur ya. Nah, ini tomatnya sudah hancur ya teman-teman ya, kalian bisa lihat. Nah, ini bumbunya sudah sedikit berubah warnanya. Nah, ini sudah matang, tapi jangan terlalu matang banget ya, nanti rasanya akan berubah. Nah, seperti ini aja sudah cukup. Nah, ini harum banget bumbunya. Selanjutnya aku mau tambahkan air. Nih, aku mau ungkep dulu ususnya. Terakhir nanti baru kita beri santan ya teman-teman. Selanjutnya aku mau masukkan si usus. Nah, ini dia ususnya teman-teman. 1 kilo usus yang sudah aku potong-potong ya. Bisa pakai gunting, bisa pakai pisau, mudah banget motongnya. Nah, seperti ini. Jadinya tuh dia pendek-pendek seperti ini. Kalau nggak dipotong nanti geli ya, panjang-panjang seperti itu. Nah, ini Masya Allah, banyak banget, 20.000 aja sekilo. Selanjutnya aku mau tambahkan jengkol yang sudah digeprek tadi ya. Nah, ini dia jengkolnya yang sudah aku geprek. Kita masukkan semua, 600 gram. Ini aku belinya tuh 15.000 teman-teman. Kita aduk sampai merata. Nah, ini kita biarkan selama 15 menitan ya, biar dia meresap dulu. Nanti terakhir baru aku mau masukkan santan. Nah, sebelum ditinggal kita masukkan dulu ya, seperti micin. Aku masukkan micin dulu sedikit. Kita kira-kira aja. Nah, aku masukkan segini ya teman-teman. Aku juga mau masukkan Royco kaldu ayam. Royco kaldu ayam, kita kira-kira aja. Nanti terakhirnya baru kita cicipi ya. Kalau kurang nanti baru bisa ditambahkan. Nah, ini supaya dia meresap ya ke dalam usus dan jengkolnya, semua bumbunya. Kalau kurang gampang aja bisa kita tambahkan nanti. Nah, jangan lupa juga kita tambahkan gula pasir ya. Kalau misalnya kalian mau pakai gula merah, boleh juga. Gula pasir boleh juga, nggak ada yang larang. Aku pakai ilmu kira-kira aja. Nah, kira-kira 1,5 sendok makan ya. Aduk kembali. Nah, ini mau aku tutup sebentar ya, kira-kira 15 menitan. Nanti baru kita cek ya, sudah meresap atau belum. Kita tutup, kita tinggalkan selama 15 menitan ya. Nah, ini sudah 15 menitan teman-teman. Aku buka tutupnya, hasilnya seperti ini. Ini sudah meresap banget dan airnya sudah menyusut banget ya. Nah, ini dia. Sudah meresap banget ke dalam usus dan jengkolnya. Selanjutnya aku mau tambahkan air lagi karena aku pakai santan kara, santan yang instan. Jadi aku tambahkan air, lalu aku mau masukkan santannya. Nah, ini aku masukkan air kembali ya teman-teman. Selanjutnya aku mau tambahkan santan kara. Kok santan kara? Ini santan sasa yang aku pakai ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini satu bungkusnya itu Rp3.000. Kalau santan kara itu Rp5.000 ya teman-teman. Aku pakai santan sasa ini. Kita pencet supaya keluar semua santannya. Jangan sampai ada yang mubazir. Nah, ini aku masukkan 2 bungkus. Oke, kita aduk-aduk kembali. Kita aduk supaya jangan pecah santan ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku mau tambahkan kecap. Aku pakai kecap merek Sedap ya teman-teman. Kecapnya kalau misalnya kalian mau pakai kecap yang lain juga nggak apa-apa. Aku pakai yang merek Sedap seperti ini. Oke, kira-kira 3 sendok makan. Aduk kembali. Ini warnanya jadi cantik banget, coklat jadinya. Nah, kalau semuanya sudah masuk seperti ini, tinggal kita tunggu sampai airnya itu berkurang ya, sampai agak kering gitu. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal kita tunggu sampai airnya itu sat atau tergantung dengan selera masing-masing ya. Kalau misalnya kalian mau berkuah, tinggal kalian tunggu sampai airnya ini mengental, dimatikan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah enak banget rasanya, aku sudah cicipi tadi. Masya Allah, ini rasanya endol banget. Rasa gurihnya, rasa manisnya, rasa bumbu-bumbu dan rempah-rempahnya tuh wow, mantep banget. Masya Allah, ini enak banget teman-teman. Jadi harga ayam mahal aku nggak pusing karena anak-anak aku tuh suka banget dengan ususnya ini. Masya Allah, ini bakalan jadi rebutan lagi. Karena aku sering banget ya masak ini, jadi rebutan banget di rumah aku. Mantep banget, anak-anakku tuh suka banget. Ya udah, kita tinggalkan sampai airnya itu menyusut ya. Nah, bagi kalian yang suka berkuah teman-teman, nah ini sudah kental ya kuahnya. Makin dingin, dia makin mengental. Jadi boleh kalian matikan apinya sekarang. Kalau aku mau, aku tunggu sampai agak menyusut sedikit lagi. Nah, ini kalau misalnya didinginkan dia sudah mengental teman-teman. Nah, kuahnya ini sudah mengental ya. Ini aku tunggu sebentar lagi lah. Pakai nasi hangat ini mantep banget. Kita tunggu sampai ya kurang lebih 5 menitan lah ya. Nah, setelah 5 menitan hasilnya sudah seperti ini teman-teman. Hasilnya itu kuahnya semakin mengental. Masya Allah, ini meresap banget sudah ke dalam usus dan jengkolnya. Nah, ini sudah matang, apinya mau aku matikan ya. Oke. Masya Allah, ini enak banget teman-teman.
Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Aku mau makan karena aku udah lapar banget. Nah, ini aku mau cicipi ya teman-teman ya. Aku pakai kerupuk biar makin mantap. Masya Allah, ini enak banget pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantap. Kita cicipi jengkolnya. Masya Allah. Lembut banget. Jengkolnya nggak bau, digigit langsung lumer. Bumbunya sangat melimpah, enak. Lembut banget. Nah, ususnya diselimuti dengan bumbu, jadinya enak banget teman-teman. Masya Allah, ini nggak bau sama sekali. Kalian boleh coba ya teman-teman ya, ini enak banget. Nah, punya usus sama jengkol teman-teman, kalian masak seperti ini kalian gak akan menyesal. Ini enak banget, aku aja sama keluarga aku tuh suka banget. Nah, kalian coba ya teman-teman ya. Aku mau lanjut makan. Nah, video aku sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya, dengan resep-resep sederhana, simple dan praktis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Aku lanjut makan.